Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Sapriani. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal pretest PPG. Kali ini kita bahas indikator 1 sampai dengan 10. Jadi ini untuk semua bidang. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Kita mulai dari soal yang pertama. Keteladanan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa adalah. Jadi bagaimana keteladanan kita? Yang pertama, melatih karang taruna terampil menggunakan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah bersama. B. Membicarakan pendidikan dan latihan berbagai macam keterampilan dari tingkat anak-anak. C. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda kepada masyarakat sekitar sekolah. D. Aktif bersama tokoh dan perangkat pemerintah di masyarakat memajukan masa depan generasi muda kepada masyarakat di sekitar sekolah. E. Mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan profesional. Jadi intinya di sini yaitu keteladanan guru. Bagaimana seorang guru. Jadi kita yaitu cukup dengan mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan profesional. Soal kedua, masih di indikator yang pertama. Pak Ali mendapat amanah membaca teks Pancasila di waktu yang bersamaan sang anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Sikap Pak Ali adalah A. Memilih untuk menemani sang anak daripada menjalankan tugas untuk membaca teks Pancasila. B. Melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila terlebih dahulu dan setelah itu baru mendampingi anak di rumah sakit. C. Melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang anak di rumah sakit. D. Melaksanakan tugas untuk membaca teks Pancasila dan menyerahkan sang anak kepada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. E. Menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat ditinggalkan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Jadi intinya di sini harus memilih pekerjaan atau keluarga. Maka yang tepatnya itu adalah laksanakan tugas membaca teks Pancasila terlebih dahulu, lalu setelah itu baru dampingi anak di rumah sakit. Jawabannya adalah B. Masih indikator yang kedua, di suatu daerah di mana terdapat beberapa kelompok agama, etnis, beberapa kelompok masyarakat lainnya, yang dengan sengaja berlomba untuk menjatuhkan bahkan menjelekkan kelompok yang satu dengan yang lainnya, sehingga sangat rentan terjadi konflik atau perang antar kelompok daerah tersebut. Berdasarkan peristiwa tersebut di atas, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah A. Munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia. B. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. C. Sikap ingin menang sendiri. D. Sikap tidak ingin berbaur dengan yang lain. E. Egois dan tidak bertanggung jawab. Jadi kalau seperti ini, katanya yaitu di suatu daerah terdapat beberapa kelompok agama, etnis yang rentan terjadi konflik, berarti pemicunya itu adalah munculnya penyakit kultural pada masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. 2. Negara Republik Indonesia mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. 3. Kekuasaan lebih utama daripada hukum. 4. Menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman. 5. Semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Yang merupakan bentuk perlakuan negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A1 dan 2, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4, E1 dan 3. Jadi kalau seperti ini yang benar itu adalah yang B1 dan 4. Negara Republik Indonesia memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Lalu yang keempat, menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman. Soal selanjutnya, Siti cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal, yang membuat dia memberi label bahwa itu keras dan itu kasar. Tindakan Siti ini merupakan perwujudan dari A. Prasangka, B. Etnosentrisme, C. Stereotip, D. Diskriminasi, E. Rasisme.
Kita sudah pernah bahas pengertian dari prasangka, etnosentrisme, stereotip, diskriminasi, dan rasisme pada video sebelumnya. Jadi kalau yang seperti ini melabeli hanya dari kategori ras, jenis kelamin, dan sebagainya ini disebut dengan stereotip. Soal selanjutnya, kerasnya pengaruh nilai-nilai budaya global sejalan dengan proses modernisasi masyarakat. Hal ini tentu menimbulkan masalah sosial. Adapun masalah sosial yang timbul sebagai dampak negatif globalisasi antara lain kecuali. Jadi ini yang bukan dampak negatif dari globalisasi. Yang A, meningkatnya arus urbanisasi, B, masuknya budaya asing yang menambah khazanah budaya, C, semakin tajamnya kesenjangan sosial, D, terjadinya perubahan struktur sosial, generasi muda melupakan budaya sendiri dan lebih mengutamakan budaya luar. Jadi antara option ini yang tidak negatif itu adalah yang B, masuk budaya asing tetapi justru menambah khazanah budaya. Soal selanjutnya. Beberapa waktu lalu marak razia komunitas punk yang dilakukan oleh Satpol PP. Mereka berada di pusat-pusat kota dengan penampilan yang ekstrim. Mohawk ala suku Indian atau rambut paku dengan warna-warni yang terang dan menyolok, sepatu boots, rantai dan spike atau gelang berduri, body piercing atau tanduk, jaket kulit dan celana levis ketat, baju yang lusuh atau t-shirt hitam. Tindakan Satpol PP tersebut menegaskan fungsi nilai sebagai A, memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma yang berlaku. B, memberi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalankan kehidupan di masyarakat. C, mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. D, menciptakan kehidupan masyarakat yang menjadi aman, tentram, dan tertib. E, mencapai tujuan bersama dalam bermasyarakat. Jadi razia ini sudah kategori memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, ketika melihat ada ketidaktegasan dalam penerapan aturan kedisiplinan di sekolah, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A, mengajukan usulan secara personal kepada kepala sekolah tentang aturan kedisiplinan. B, meminta bantuan guru yang bertugas untuk lebih menerapkan aturan lebih tegas. C, memilih untuk bersikap biasa saja karena sudah ada guru lain yang mengatur. D, mengajukan usulan saat rapat sekolah tentang pentingnya penegakan aturan disiplin. E, mengajak berdiskusi guru yang diberi tugas khusus menegakkan kedisiplinan. Jadi kalau seperti ini yang paling tepat itu adalah pada saat rapat, ajukan tentang pentingnya penegakan aturan disiplin. Soal ke-7. Satu siswa Anda ketahuan mencontek waktu ulangan, padahal siswa tersebut adalah anak tetangga Anda. Sebagai seorang guru yang Anda lakukan adalah A, mengingatkan semua siswa agar jujur dalam mengerjakan ulangan. B, meminta siswa untuk menghadap setelah ulangan selesai dan memberi tugas tambahan. C, mencatat tindakan-tindakan siswa yang mencontek ketika ulangan dalam berita acara. D, meminta siswa untuk menghadap dan menulis pernyataan. E, meminta siswa untuk menemui guru setelah ulangan untuk memberi nasihat. Jadi walau kondisinya seperti ini, kalau pada saat ulangan yang paling tepat itu catat saja semuanya di berita acara. Selanjutnya, Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun di saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A, menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. B, berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan. C, mengusulkan nama teman guru lain untuk mengikuti pelatihan tersebut. Dia menolak secara halus tugas yang diberikan dengan alasan sudah merencanakan cuti. E, mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan izin karena keperluan keluarga. Jadi di sini ada dua kepentingan keluarga dan kepentingan pekerjaan. Maka kita harus selalu profesional, utamakan dulu pekerjaan. Jadi tunda ajukan cuti dan laksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Selanjutnya, sesuai tata tertib yang berlaku, seorang guru menolak siswa masuk ke kelas karena terlambat. Yang bersangkutan tidak beranjak dari depan pintu kelas dengan alasan ingin tetap mendengarkan penjelasan guru, walau hanya dari depan pintu.
Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Memaksa siswa beranjak pergi dari depan pintu kelas karena dapat mengganggu siswa lain. B. Meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas sebagai apresiasi atas niatnya untuk belajar. C. Meminta siswa yang bersangkutan masuk kelas setelah 1 jam pelajaran terakhir. D. Membiarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan pintu kelas untuk mendengarkan pembelajaran. E. Meminta siswa yang bersangkutan untuk berdiri dekat dengan papan tulis untuk mendengarkan pelajaran. Jadi sebenarnya ini adalah dilema. Kita harus menegakkan disiplin, namun melihat tingkah laku anaknya, sepertinya anaknya yang baik ingin belajar. Jadi di sini kita tetap tegakkan sesuai dengan tata tertib, yaitu biarkan siswa yang bersangkutan berdiri di depan kelas untuk mendengarkan pelajaran. Selanjutnya, ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberikan contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang ke tempat kerja. E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Jadi yang mesti dipikirkan oleh guru terkait kepentingan siswa itu adalah yang A. Kembangkan ilmu, pengetahuan, dan layanan belajar siswa secara maksimal. Selanjutnya, seorang siswa yang rumahnya jauh dari sekolah sering penjemputnya itu terlambat sehingga harus menunggunya di sekolah sampai sore. Sebagai guru yang bertanggung jawab memonitor keadaan siswa di sekolah, maka yang harus dilakukan adalah A. Memastikan bahwa setiap siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. B. Menyerahkan tanggung jawab pengawasan kepulangan siswa kepada wali kelas yang bersangkutan. C. Menyerahkan pengawasan siswa kepada penjaga sekolah sampai pihak keluarga yang datang menjemputnya. D. Meminta siswa untuk sabar menunggu sampai pihak keluarga datang menjemputnya. E. Meminta kepada pihak keluarga agar tidak terlambat menjemputnya sehingga tidak menambah beban guru piket. Jadi ini terkait dengan tanggung jawab guru, yaitu pastikan bahwa siswa telah meninggalkan sekolah dan dijemput pihak keluarganya. Soal selanjutnya, pihak sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Salah satu siswa yang merupakan anak dari sahabat Anda sering terlambat masuk sekolah. Untuk menghadapi hal tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Memberikan hukuman berupa membersihkan sampah yang ada di kelas kepada siswa yang bersangkutan. B. Memberikan teguran dan hukuman dengan membuat pernyataan tidak terlambat lagi. C. Memberikan hukuman lari di lapangan sekolah sebagaimana telah ditetapkan oleh guru piket. D. Meminta peserta didik untuk membawa tanaman dan menanamnya di depan kelas. E. Meminta peserta didik membuat tulisan pernyataan tidak datang terlambat sebanyak 10 kali. Jadi di sini walaupun itu adalah anak dari sahabat, yaitu tetap berikan teguran dan hukuman dengan membuat pernyataan tidak terlambat lagi. Jadi tidak ada istilah pilih kasih. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus untuk pretest PPG tanpa ada kendala, kemudian bisa terpanggil untuk PPG dan bisa mendapatkan sertifikasi. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.